sampai di materi selanjutnya, yaitu tentang cara mencegah eksploitasi terhadap anak. Tadi sudah disampaikan di materi sebelumnya bahwa anak itu adalah seseorang yang harus kita jaga dan memiliki hak-hak untuk hidup, hak untuk pendidikan, dan juga hak untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Jadi kita tidak boleh yang namanya mengeksploitasi atau menyuruh anak melakukan hal yang tidak mereka inginkan, seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih sama Bapak dan Ibu, semuanya di sini, siapa di antara Bapak dan Ibu nih yang anaknya belum memiliki akte kelahiran? Ada? Ada Bapak Ibu? Oh, alhamdulillah sudah punya semuanya ya Bapak dan Ibu ya. Itu penting Bapak dan Ibu. Nanti kenapa penting? Nanti akan kita bahas bersama-sama. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah apakah mencatatkan kelahiran anak itu penting? Ayo, penting nggak Ibu-Ibu? Coba Bu Dina. Penting ya. Kenapa Bu Dina penting? Ya, betul sekali. Karena penting, itu kan penting karena apa? Karena biar anak itu secara sah menurut hukum itu menjadi bagian dari keluarga. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira apakah manfaat dari akte kelahiran itu? Coba manfaat dari akte kelahiran, Ibu Reno. Coba Bu Reno. Ya, manfaat akte kelahiran untuk Bu Reno apa? Ya, oke. Ya, tepat sekali. Jadi biar yang paling pertama itu biar inget ya ulang tahun anak. Jangan sampai lupa ulang tahun anak sendiri gimana, nanti malah ulang tahun. Nah, seperti itu. Itu poin penting juga. Nah, yang paling penting lagi itu untuk mencatatkan posisi anak dalam mata hukum, jadi mencegah eksploitasi. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, di sini saya akan menjelaskan pentingnya sebuah akte kelahiran dalam rangka salah satu upaya untuk mencegah eksploitasi terhadap anak. Ya, contohnya yaitu adalah memiliki akte kelahiran. Selain memiliki akte kelahiran, Bapak dan Ibu semuanya itu bisa yang mendaftarkan anaknya itu ke dalam kartu keluarga, seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu semuanya kita bisa melihat kata kunci yang ada di dalam flip chart 8 ini di sesi pelindungan anak ini. Yang pertama, manfaat akte kelahiran yaitu untuk mengetahui identitas anak. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, putra putrinya di sini itu secara sah bahwa mereka merupakan suatu atau seorang warga negara yang sah menurut hukum. Jadi tidak harus menunggu 17 tahun atau punya KTP untuk menjadi warga negara. Nah, kemudian memastikan asal usul anak. Seperti yang kita ketahui, Bapak dan Ibu semuanya tidak hanya berdasarkan satu daerah yang sama, melainkan banyak sekali Bapak dan Ibu semuanya itu dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang tinggalnya itu bisa berpindah-pindah, tidak terkecuali ketika Bapak dan Ibu tengah mengandung. Mohon maaf, Ibu tengah mengandung ya Pak ya, Bapak tidak mengandung ya. Ibu tengah mengandung putra atau putrinya yang pastinya sedang berpergian. Misalnya aslinya orang Bekasi nih, orang sini nih, orang Marga Mulia nih misalnya. Tapi ketika sedang hamil 9 bulan, kebetulan lagi ada di kampung nih, lagi ada di Jombang misalnya, di Jombang Jawa Timur. Nah, melahirkannya di Jombang. Nah, dia mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak. Setelah Bapak dan Ibu
mendaftarkan putra putrinya dan memiliki akte kelahiran serta nanti bersekolah, nah Bapak dan Ibu itu berhak mendapatkan layanan pendidikan dan juga kesehatan dari pemerintah Indonesia. Kalau dalam ruang lingkup PKH ini, seperti yang kita ketahui, sejak umur balita pun bawah 5 tahun, Bapak dan Ibu bisa misalnya bayi berusia 2 atau 3 tahun bila memiliki komponen seperti yang ada Bapak dan Ibu ini yang sudah disahkan oleh Kemensos ini, nah Bapak dan Ibu itu berhak mendapatkan layanan fasilitas kesehatan dan juga fasilitas berupa uang seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah kalau sudah di SD, SMP dan SMA itu juga nanti akan mendapatkan hak yang sama Bapak dan Ibu seperti itu ya. Jadi bisa didapatkan. Untuk nominalnya pun berbeda-beda dari SD, SMP sampai SMA. Nah ketika sudah lulus sudah tidak mendapatkan. Kemudian mencegah pernikahan anak sebelum usia 18 tahun. Ini yang sangat kita cegah karena pada masa tersebut anak belum mendapatkan sebuah kematangan pemikiran yang seperti ini. Jadi anak belum matang secara fisik maupun secara mental juga seperti itu Bapak ya dan Ibu. Jadi jangan sampai lah di bawah umur karena pemerintah juga tidak menganjurkan ya Bapak dan Ibu. Kemudian adanya kepastian mendapatkan hak waris. Selanjutnya sebagai dasar pembuatan dokumen lainnya berupa KTP, KK, paspor, SIM, sebagaimana macamnya itu sangat dibutuhkan. Yang namanya itu adalah akte kelahiran seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian dalam manfaat lainnya, dalam pentingnya untuk membuat akte kelahiran ini dan pentingnya pembuatan identitas, halnya itu dalam kaitan materi kita kali ini yaitu untuk mencegah eksploitasi terhadap anak. Kita bisa lihat gitu. Kalau tidak memenuhi hak-hak anak adalah untuk dari penelantaran anak. Kemudian sebagai orang tua kita harus mencegah terhadap penelantaran anak. Penelantaran juga bagian dari hal yang tidak baik untuk dilakukan meskipun sangat kecil sekali Bapak dan Ibu itu untuk melakukan penelantaran, saya percaya di sini. Tapi hal itu pasti ada saja terjadi dan data di Indonesia pun masih banyak seperti itu. Bisa kita lihat ya. Kemudian segala bentuk pemanfaatan anak untuk dapat menguntungkan materi maupun bukan materi adalah eksploitasi anak. Ini yang perlu kita tanamkan ya Bapak Ibu. Jangan dipaksa anaknya kalau dia ingin bermain, tapi kita suruh membantu kita untuk mencari uang. Kecuali ini ibu-ibu dan bapak-bapak, kecuali anaknya sendiri, Pak aku mau dong itu bantuin jualan gitu. Tapi kita tanya pasti ya Bapak dan Ibu, gitu kamu benar nggak mau ikut jualan? Kamu benar mau bantuin ibu bapak? Jangan terkesan nanti ada paksaan dalam diri dia. Kita bersyukur sekali kalau anak kita nanti itu sudah peka terhadap diri kita, sudah paham dan ingin membantu kita. Mah aku mau ikut jualan gorengan dong mah di rumah dagangan mama, biar aku nanti pas sekolah sambil jualan lumayan. Nah kita juga tidak menafikan bahwa anak ada yang berpikiran seperti itu dan kita persilakan, oh boleh nak gitu. Nanti kita bisa kasih, oh ini uang jajan tambahan ya segala macam. Jadi anak juga melakukannya secara sukarela dan juga melihat segi keprihatinan. Nah itu makanya perbedaan eksploitasi anak dan anak yang keinginan sendiri untuk mendapatkan kegiatan yang sehingganya membantu orang tua. Jadi antara anak yang baik dan yang tidak pun nanti itu akan terlihat seperti itu. Ya demikian Bapak Ibu dari saya, kurang lebih mohon maaf. Bisa dilanjutkan pada penutup selanjutnya.